Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Jubah kewalian Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Jubah kewalian Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa diketahui oleh sembarangan orang. Sulit diketahui oleh banyak orang karena jubah kewaliannya hanya terlihat pada sosok rohaninya. Jadi, hanya orang-orang yang hatinya sudah memperoleh nur mukasyafa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa melihat dan mengetahui jubah kewalian Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan sembarangan membocorkan jubah kewaliannya kecuali kepada orang-orang yang bisa dipercayai olehnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan memperlihatkan jubah kewaliannya hanya kepada orang-orang yang sudah satu server dengannya, yaitu orang-orang yang sudah paham tentang ilmu kewalian. Jubah kewalian Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa terlihat dengan memandang tubuh johirnya, karena johirnya hanya berpenampilan seperti manusia biasa-biasa saja. Johirnya hanya memakai baju dan celana biasa-biasa saja, tidak berpenampilan seperti seorang ulama ataupun kiai. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak memakai jubah dan sorban seperti layaknya orang tarekat ataupun orang-orang sufi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa membaca pikiran orang lain. Jika dirinya berjumpa dengan orang-orang yang satu server dengannya dan bisa memahami ilmu kewalian, maka beliau akan memperlihatkan jati dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukannya ingin dipuji dan dipuja dengan memperlihatkan jati dirinya, tetapi agar orang-orang yang memahami tentang ilmu kewalian tahu bahwa sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi benar-benar sudah ada di zaman sekarang ini. Jika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berjumpa dengan orang-orang yang selalu mencari keberadaannya, hanya ingin mendapatkan ilmu dan kesaktian, maka beliau tidak akan memperlihatkan jati dirinya kepada orang-orang seperti itu. Malahan beliau akan menunjukkan sifat dan sikap ataupun perilaku yang biasa-biasa saja, agar orang-orang seperti itu tidak berpikir bahwa dirinya adalah sosok kekasih pilihan Allah. Banyak dari kita yang sudah memahami bahwa sosok seorang manusia pilihan Allah yang menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah seorang manusia biasa. Beliau adalah seorang yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Beliau bukanlah orang yang tinggi status sosialnya dalam pandangan masyarakat. Karena tidak memiliki status sosial yang tinggi, sehingga dirinya hanya dipandang sebelah mata oleh manusia lainnya. Karena tidak memiliki status sosial yang tinggi, dirinya tidak begitu terkenal di mata masyarakat manusia yang ada di sekitarnya. Dengan kesederhanaannya itulah, jubah kewaliannya menjadi tersembunyi dari pandangan manusia. Dengan kesederhanaannya itulah, keberadaannya menjadi rahasia bagi banyak orang. Namun di balik kesederhanaannya itu, dirinya menyimpan banyak rahasia ketuhanan. Hanya orang-orang yang hati dan jiwanya yang benar-benar ingin mencari dan sampai kepada Allah yang bisa mengetahui sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya.
Karena orang-orang seperti itu akan diridhoi oleh Allah, sehingga Allah akan datang memperkenalkan dirinya dan memperlihatkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan sosok kekasih pilihannya yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini. Jubah kewalian sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanya terlihat pada rohaninya. Jadi, jubah kewalian sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanya bisa terlihat dengan pandangan kolbu yang sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jubah kewalian sang khalifah ataupun Imam Mahdi penuh dengan cahaya Allah yang sangat terang menyilaukan. Bahkan wajahnya pun dipenuhi dengan pancaran cahaya. Jubah kewalian sang khalifah ataupun Imam Mahdi sulit dipandang dengan mata johir. Sebab itulah keberadaannya sampai saat ini sulit diketahui oleh banyak orang, kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah berada dekat dengannya, yang sudah menjadi pengikutnya, itulah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama dengan kekasih pilihannya. Tidak semua orang yang sudah berada dekat dengannya bisa melihat jubah kewaliannya, karena tidak semua kolbu orang-orang terdekatnya bisa mendapatkan nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak bisa melihat dengan pandangan kolbu, mereka tetap dengan keyakinan hatinya yang kuat akan tetap percaya kepada sosok kekasih pilihan Allah. Karena sebenar-benarnya iman itu adalah iman dengan hati, bukan hanya iman dengan ilmu dan akal saja. Banyak manusia yang beriman hanya dengan ilmu dan akalnya saja, tetapi tidak dengan hatinya. Banyak manusia yang beriman hanya dari johirnya saja, tidak dengan batinnya. Sebab itulah banyak manusia yang sulit mengetahui seperti apa sosok dan rupa dari seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini. Sebab itulah banyak manusia yang sulit mengetahui tentang keberadaan sosok kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini. Karena banyak manusia yang hidup pada zaman sekarang ini hanya mau dipimpin oleh orang-orang yang jelas cara berpakaiannya, hanya mau dipimpin oleh orang-orang yang terkenal dan tinggi ilmu pengetahuannya. Karena itulah mereka akan sulit menerima orang yang hanya berpenampilan biasa-biasa saja, dan akan sulit menerima orang-orang yang rendah status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Begitulah yang terjadi seperti pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Siapa yang percaya kalau Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi, Nabi Nuh dianggap gila karena membuat kapal di atas bukit. Secara akal dan logika, seharusnya di tepi pantai. Siapa yang percaya Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi, mana mungkin anak pungut adalah seorang nabi. Begitulah pemikiran manusia jika hanya menggunakan pandangan mata zahir dan logika. Dan siapa yang percaya Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi, bagaimana mungkin seorang yang lahir tanpa bapa bisa menjadi seorang nabi? Begitulah pemikiran manusia jika hanya menggunakan ilmu akal dan logika, tidak dengan keyakinan hatinya. Dan banyak yang sulit menerima kenabian Muhammad bin Abdullah karena hanyalah seorang pengembala. Begitulah pemikiran manusia
jika hanya menggunakan ilmu akal dan pandangan mata johirnya saja. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman dengan hatinya yang percaya bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi, hanya orang-orang yang benar-benar beriman dengan hatinya yang percaya bahwa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah di bumi ini untuk menjadi kekasih Allah dan yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oleh sebab itulah, beriman tidak cukup dengan ilmu dan akal, tetapi sebenar-benarnya beriman itu haruslah dengan hati yang kuat. Karena hanya orang-orang yang beriman dengan hatinya yang kuat yang bisa mendapatkan petunjuk yang benar. Karena hanya orang-orang yang beriman dengan hatinya yang kuat sulit ditipu daya oleh pengaruh jahat. Karena hanya orang-orang yang beriman dengan hatinya yang kuat yang bisa menerima akan kekhalifahan seorang manusia pilihan Allah yang sebenarnya. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.